Halo Sobatkom, nama saya Menharik Nur, biasa dipanggil Erik. Saya saat ini menjabat sebagai Koordinator Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital di Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Halo Sobatkom, perkenalkan saya Teguh Kurniawan Harmanda atau akrab disapa Manda. Saat ini saya sebagai COO atau Direktur Operasional di Toko Kripto yang juga sekarang menjabat sebagai Chairman di Aspakrindo atau Asosiasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tirta Karmasenjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Kementerian Perdagangan. NFT itu sebenarnya sama seperti aset kripto yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kita berbicara tentang NFT, itu adalah salah satu dari 5 kategori jenis aset kripto, atau kemudian kalau di global itu lebih dikenal sebagai cryptocurrency. Yang kita tahu ada utility token, ada yang namanya stable coin gitu ya, ada yang namanya DeFi. Nah, ini yang terbaru di kategori kelima itu adalah namanya NFT. Nah, NFT sendiri itu adalah sebuah produk digital ya, yang mana kemudian dia berjalan di atas teknologi blockchain gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi blockchain, kita tahu bahwa ini adalah merupakan perpindahan data ya, yang menggunakan teknologi blockchain, yang mana sifatnya itu adalah immutable. Immutable itu tidak bisa tergantikan. Jadi kalau data udah tersimpan maka selamanya ada di sana. Nah, yang membuat menarik adalah NFT sendiri, dia itu dianggap sebagai digital asset sehingga dia punya nilai gitu. Nah, digital asset inilah yang kemudian terikat di dalam blockchain tersebut gitu. Nah, kalau di NFT itu kan diawasi sistem yang namanya blockchain. Jadi dia sistemnya terdesentralisasi. Yang mengawasi ini adalah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadinya yang memvalidasi transaksinya ketika misalnya saya mentransfer uang ke satu rekening ke rekening lain, biasanya kan ada bank yang mengawasi. Kalau di sini komputernya saling meng-approve, benar nggak saya memiliki uang sejumlah sekian dan akan diberikan ke sini. Kalau orang pada bilang, oh iya betul, itu ada komputer yang menyetujui banyak dan kemudian akan memindahkan aset saya ke orang lain. Ya kurang lebih itu yang namanya sertifikat digitalnya yang ada di kontrak digital di token. Itu jadi NFT berupa non-fungible token. Jadi kalau disambung berarti ada fungible, tapi yang non berarti tidak bisa unik gitu ya, tidak bisa dinilai sama satu sama lain. Tidak seperti uang yang kita tahu nilainya berapa, fix dan bisa dipecah. Kalau ini tidak bisa dipecah, ini benar-benar unik gitu. Kalau NFT ini menarik ya, karena kalau kita mengacu ke aturan, NFT itu masih ilegal apabila digunakan sebagai metode pembayaran gitu. Tapi kalau aset kripto itu sebetulnya legal sebagai perdagangan komoditi berjangka. Itu diatur dari peraturan Bapepti ya, dari memang sesuai surat dari Menko Perekonomian, saya lupa tanggalnya, di tahun 2018 ada pengaturan mengenai aset kripto gitu, dan memang di sana dinyatakan bahwa aset kripto dilarang untuk diperjualbelikan, namun jika memang dijadikan komoditi itu masih dibolehkan, karena kalau seandainya pemerintah melarang aset komoditi itu tersebut, biasanya kan netizen Sobatkom juga tahu kalau dilarang makin penasaran ya. Jadi kita tidak melarang, namun untuk dipertukarkan sebagai perdagangan itu masih ilegal dan masih diatur bagaimana penggunaan kripto ini untuk transaksi. Untuk saat ini kita bisa bilang kalau masalah legal itu adalah bukan berarti ketika dia dijual itu legal atau tidak. Seperti halnya waktu sejak tahun 2012 ataupun aset kripto di dunia ini sudah mulai diperkenalkan bahkan 2010. Dan di 2014 kita mulai mengenal aset kripto Bitcoin waktu itu dengan Bitcoin.id. Di situ belum ada aturan,
tapi intinya waktu itu sudah ada mengakomodir untuk penjualan. Jadi legalitas dalam hal ini, apakah itu aman? Tentu saja waktu itu mungkin dalam hal karena sudah ada platform yang sudah didaftarkan di pemerintah, Bitcoin KID kan berarti sudah terdaftar di platformnya di Kominfo kan seperti itu. Maka itu menjadi yang aman saat itu. Tapi memang secara transaksi belum ada aturan. Sehingga misalkan kalau ada apa-apa dalam transaksi belum ada pemerintah yang istilahnya menjadi backup. Nah, saat ini aset kripto sejak 2019 itu sudah keluar peraturan Bapepti dan kemudian diperbarui 2021 kemarin dengan peraturan Bapepti nomor 8, maka semua transaksi dalam hal perdagangan aset kripto ini dan semuanya itu diawasi oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di situ, maka pemerintah bisa turun tangan langsung supaya semuanya masyarakat yang bertransaksi termasuk juga pelaku usaha itu diberikan kepastian untuk perdagangan aset kripto. Harapannya justru nanti setelah terbentuk bursa aset kripto itu akan menjadi semakin mudah dalam hal pengawasannya seperti itu. Nah, untuk NFT memang ini kita belum ada pengaturan, tapi kita juga tidak mengatakan bahwa itu menjadi ilegal gitu kan seperti itu. Karena ini masih belum diatur. Belum diatur dalam artian belum diatur dari sisi proses untuk perdagangannya seperti itu. Tapi untuk transaksi secara umumnya saat ini tentu saja mengikuti perkembangan transaksi yang ada di dunia. Sama seperti halnya kripto, transaksinya berikuti perkembangan dunia, tapi transaksinya di perdagangan dalam negeri tentu saja adalah mengikuti kaidah-kaidah aturan yang sudah diatur di Bapepti Kementerian Perdagangan. Apa saja yang kemudian bisa diklaim menjadi NFT, semuanya bisa diklaim. Tapi kemudian kita mencari use case NFT yang memiliki nilai, gitu kan. Jadi tadi saya udah menjawab bahwa kalau kita berbicara tentang produk digital, maka apapun bisa dibuat produk digital. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian semua produk ada nilainya? Belum tentu, gitu. Nah, NFT ini dia bisa membuat sebuah produk digital itu memiliki sebuah nilai, gitu. Nah, salah satunya yang kemudian kita tahu ya belakangan, dan ini kan banyak nih menjadi produk digital. Ada yang namanya artwork itu kayak lukisan, yang kemudian lukisan itu ada fungsinya ya, maksudnya kayak karya seni gitu. Terus kemudian kita juga bisa membuat kupon, itu juga bisa, atau voucher atau tiket itu di dalam NFT. Nah, di luar itu kayak musik, itu musik bisa kita lakukan NFT gitu ya. Ada beberapa yang mungkin saat ini dinilai unik ya, seperti kemarin tuh terakhir contohnya kayak foto Gojali Everyday. Tapi kita harus ketahui bahwa sebuah foto tersebut keunikannya mungkin ke depan juga belum tentu akan bertahan gitu kan. Nah, mungkin nanti ada foto-foto lain kemudian, tapi kita lihat dari sisi musik ini terutama dan seni yang biasanya nilainya semakin lama akan semakin tinggi, dan terutama dari sisi royalti ini akan diuntungkan dengan adanya NFT, terutama karena ada royalti yang lebih pasti dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Tapi untuk itu tentu saja memang nanti bagaimana sistem itu untuk membentuk kepada supaya bisa mewadahi NFT itu ke depan seperti itu. Nah, ini menarik nih ya. Banyak orang yang kemudian hanya melihat hype atau hingar-bingar dari NFT dan mereka berpikir bahwa ya dengan NFT saya bisa dapetin uang secara gampang ya. Padahal sebenarnya proses yang berjalan adalah bagaimana sebuah produk yang kemudian kita akan ciptakan itu perlu kita masukkan ke dalam jaringan blockchain, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin jaringan blockchain itu setidaknya ada beberapa jaringan yang kita kenal, ada seperti Ethereum yang paling terkenal, ada yang namanya Polygon, Matic, ada yang namanya Solana dan yang lain-lain gitu. BSC ya, Binance Smart Chain dan yang lain-lain. Jadi ada begitu banyak network dari blockchain itu tadi. Nah, teknisnya adalah orang yang kemudian dia sudah membuat produk digital tadi, terus kemudian dia masukkan ke dalam blockchain teknologi, ke dalam blockchain ekosistem gitu. Nah, itu kita menyebutkannya sebagai minting. Jadi saya akan membuat yang sudah ada ya berbentuk digital, tetapi
pindah ke sebuah ekosistem blockchain gitu Mbak. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan ya, tidak ada perbedaan. Jadi hanya memindahkan saja dari yang kita tahu sekarang, maksudnya yang produk digital sekarang yang kita rasakan ini akan di-record ya atau akan direkam di jaringan blockchain. Yang mana kemudian jaringan blockchain itu kita akan tahu nih setiap kali ada perpindahannya gitu ya. Setiap kali kalau kita bicara tentang produk seni gitu ya, tentu kita bicara tentang IP ya, intellectual property. Nah itu juga yang menjadi penyelesaian masalah yang baik gitu ya kalau kemudian menggunakan metode NFT. Jadi pada prinsipnya sangat simpel ya, kita hanya memindahkan saja. Memang selain perpindahan itu tadi ya kita butuh beberapa istilahnya kayak hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita bicara tentang blockchain, ada yang namanya gas fee atau biaya untuk saya rekam gitu ya di blockchain. Itu kan ada perlu biayanya. Nah, biaya itu yang paling harus dipersiapkan sebelum saya memindahkan produk digital yang di di dunia nyata gitu bahasanya pindah ke blockchainnya. Ya, kalau kita ngomongin blockchain itu adalah fundamentalnya ya. Jadi blockchain itu adalah pondasinya. Nah, di blockchain teknologi itu akan bisa membuat produk turunan yang lain. Kalau kemudian kita kenal yang namanya kripto, ya kripto itu sama seperti NFT. NFT itu adalah kripto gitu. Ya kan? Jadi supaya jangan keliru nih. NFT kripto itu adalah yang sama. Cuman perbedaannya adalah NFT dari penamaannya adalah non-fungible token, bahwa antara satu token dengan token yang lainnya ini tidak akan mungkin identik. Jadi sederhananya adalah kalau kita bicara kripto ya, satu Bitcoin yang saya punya, terus kemudian satu Bitcoin yang dimiliki oleh Sobatkom, itu nilainya sama. Sama kayak saya punya uang Rp50.000. Terus kemudian Sobatkom ada punya uang Rp50.000. Ketika kita tukar, tidak ada yang dirugikan. Ya kan? Sama, value-nya sama. Tapi kalau kita bicara NFT, is totally different. Saya megang NFT satu. Ini tidak mungkin ada NFT satu yang sama. Paling mungkin hanya satu aksen atau kemudian satu titik A, satu titik B dan yang lain-lain gitu. Jadi ini totally different gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi walaupun kemudian dia token kripto juga, tapi konseptualnya berbeda gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah apa lagi nih yang namanya metaverse gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin metaverse, meta itu dari bahasa dalam artian yang sesungguhnya, meta itu kan melebihi ya, beyond gitu. Jadi kalau kita ngomongin meta itu berarti ya sesuatu hal yang melebihi gitu. Nah, verse itu adalah kata dasar dari universe. Jadi universe ini adalah satu kesatuan secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud oleh metaverse itu adalah ada sesuatu ya yang melebihi di antara ini semuanya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pengertian dari si metaverse itu tadi. Jadi kalau kita menganggap bahwa metaverse itu adalah dunia yang mungkin kurang lebih hampir sama kayak dunia sekarang, cuman bedanya adalah semua hal yang ada di dalam metaverse itu akan melebihi. Jadi kita yang tidak bisa lakukan di dunia nyata gitu, kita nggak bisa terbang misalnya ya, di metaverse kita bisa terbang ya kan, kita bisa misalnya loncat segala macam dan seterusnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya berbeda. Nah, yang menjadi menarik juga adalah bahwa crypto is the key in the metaverse. Jadi kalau kita berbicara tentang metaverse, maka semua transaksinya itu harus menggunakan kripto, no matter what. Jadi kalau kita ngomongin di kehidupan kita sekarang, setiap kali transaksi atau aktivitas gitu ya, settlement pasti kita menggunakan currency ya, mata uang, apapun itu. Tetapi kalau nanti kita ngomongin di metaverse, semua transaksinya, aktivitasnya itu harus menggunakan kripto. NFT itu kan sesuatu yang bentuknya unik dan kreatif. Jadi bisa berupa mungkin yang lagi naik daun seperti Gozali Everyday gitu ya, memesnya tiba-tiba melejit, cuma foto selfie setiap hari namun dijadikan GIF selama bertahun-tahun dan itu memiliki nilai unik. Nah itu yang bisa dijadikan objek dalam metaverse. Jadi metaverse ruang virtual tadi membutuhkan objek seni, membutuhkan objek yang memang unik gitu ya, dan itu kaitannya berarti NFT merupakan objek di dalam dunia metaverse yang mana terhubung satu sama lain menggunakan teknologi terdesentralisasi ataupun blockchain.
Ini yang menjadi perhatian kita bersama. NFT itu bukan hanya sekedar NFT. Kalau kemudian kita pernah tahu fenomena ada yang namanya selfie ya, Gozali ya. NFT itu setidaknya ada 3 kategori ya, Sobatkom. Yang pertama itu adalah NFT berdasarkan utility atau kegunaan. Kemudian yang kedua adalah NFT berdasarkan rarity atau kelangkaan, rarity ya. Kemudian yang ketiga adalah NFT berdasarkan community atau komunitas, basis komunitas. Nah, dari 3 ini tadi, inilah yang mendesain adanya atau terciptanya sebuah value gitu. Sekarang begini, secara sederhana, ketika kita berbicara tentang nilai ya, maka kita berbicara tentang kelangkaan. Kita berbicara tentang supply dan demand gitu ya. Kita berbicara tentang bagaimana potensi terhadap komunitas. Kita tahu misalnya ada komunitas K-pop gitu ya yang cukup terkenal gitu kan. Terus kemudian ada lagi NFT yang bisa digunakan misalnya nih orang yang punya NFT tersebut maka dia bisa masuk ke dalam tempat gym dan kapanpun dia mau exercise dia bisa melakukannya. Ini kan berarti ada kegunaannya gitu. Kalau misalnya saya nggak punya kartu, saya nggak punya NFT tersebut, saya nggak bisa masuk ke tempat gym atau olahraga tersebut gitu ya. Nah, atau yang menarik adalah ketika kita bicara NFT dari sisi rarity. Contohnya adalah Gozali kemarin. Gozali itu masuk ke dalam kategori rarity. Kenapa? Dia berhasil menciptakan 932 selfie wajahnya dia gitu ya. Yang mana kemudian setiap wajahnya itu berbeda-beda. Gozali nih. Nah, ini kan rarity, kelangkaan karena nggak ada lagi nih wajahnya dia. Walaupun saya nggak tahu juga gitu kenapa kemudian orang cenderung untuk membeli gitu ya. Gozali tersebut. Tapi ada storytellingnya. Nah, ini juga menjadi penting karena kalau kita berbicara tentang sebuah produk pasti ya kayak tadi saya bilang ada istilahnya udara yang dijual dari markasnya MU gitu ya di Inggris gitu. Kenapa? Storytellingnya, wah ini udara dari Inggris, wah ini udara yang berasal dari rumput lapangan MU gitu. Nah, itu kan ada storytelling yang dibangun. Nah, jadi kenapa kemudian tercipta adanya value atau nilai? Yaitu tadi setidaknya ada 3 kategori yang saya sampaikan tadi, Sobatkom. Tidak ada rumusan khusus ya. Yang pasti tadi semuanya itu berbasis market mekanisme ya. Jadi market mekanisme adalah sesuatu hal yang akan menggerakkan harga itu sendiri gitu. Ya tentu market mekanisme juga berdasarkan supply dan demand gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin bahwa supply-nya NFT dibuat terbatas, misalnya hanya 1.000 gitu ya. Tetapi dari segi permintaan ternyata yang meminta 10.000. Jadi 1/10-nya itu kekurangan nih. Nah, otomatis berarti harganya akan berlipat ganda sebanyak 10 kali ya. Logikanya kan gitu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi ditanya apakah ada format atau kemudian ada metode khusus untuk melakukan penilaian, itu nggak ada. Nggak ada. Tetapi memang kita punya sebuah standar bagaimana idealnya untuk pertama kali NFT itu dijual ke pasar. Itu ada. Baru kemudian pergerakan harga itulah yang terjadi market mekanisme itu tadi ya. Kita tahu sekarang begitu banyak produk NFT di Indonesia gitu ya. Ada yang sudah sukses, ada yang memang sebagian masih butuh struggling lah ya untuk kemudian bisa menjual produknya dan seterusnya. Jadi nilai atau harga itu juga komunitas yang bisa menentukan ya. Seperti itu. Kalau untuk marketplace-nya sendiri masih mengacu juga ke peraturan dari Bapepti tadi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis aset kripto, karena NFT ini kita anggap masih sebagai aset kripto dan memang belum punya aturan yang jelas karena nilainya masih tidak bisa dipecah dan tidak sama satu sama lain. Kalau untuk marketplace, terutama untuk pedagang NFT ya, saya kira kita belum bisa bilang mana yang aman karena memang kita juga belum mengatur ataupun belum ada pengaturan perdagangan dan siapa sih calon atau pedagang NFT yang nanti terdaftar gitu kan. Kalau sudah diatur kan pasti ada calon pedagang NFT ataupun pedagang NFT yang nantinya akan terdaftar kan, seperti itu. Jadi kita bilang mungkin yang aman tentu saja adalah yang mungkin dari sisi
transaksi perdagangan ataupun kapitalisasinya besar ya saat ini. Mungkin yang aman seperti itu. Misalkan contohnya kalau di luar negeri kan OpenSea seperti itu. Tapi kita pun tidak bisa bilang itu aman karena memang itu juga bukan di ranah kita di luar negeri ya. Di dalam negeri pun kita juga belum bisa bilang itu apakah seaman apa. Karena NFT-nya pun juga belum tentu kita bilang aman juga karena pasti adanya juga NFT yang istilahnya asal-asalan, cuman asal diminting, nilainya pun rendah, kadang turun, nggak naik, bahkan kemudian bisa menghilang seperti itu. Tapi yang jelas kalau untuk aset kripto, kalau misalkan mau aman untuk bertransaksi aset kripto atau investasi aset kripto, Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya, ataupun aset kripto lokal seperti IDR rupiah, Vexanium, seperti itu, yang saat ini sudah terdaftar di 229 di Perba 7 2020 ya. Nantinya bisa dilihat di website Bapepti, saat ini sudah ada sekitar 16 ya. 16 calon pedagang, jadi kemarin sudah nambah lagi 5 dari yang sebelumnya 11. Jadi nanti bila dilihat calon pedagang aset kripto yang sudah terdaftar, maka itu adalah yang bisa kita bilang adalah tempat yang paling aman untuk bertransaksi aset kripto. Walaupun di luar negeri ada tempat bertransaksi aset kripto, kami harapkan bertransaksilah di dalam negeri, jangan keluar negeri. Kalau misalkan ada apa-apa kan kita nggak tahu di luar negeri misalkan uangnya, rekeningnya disimpan di mana. Tapi kalau yang ini udah jelas karena perusahaannya PT-nya di dalam negeri, rekeningnya pun di dalam negeri, seperti itu. Jadi sehingga kalau ada apa-apa nanti bisa langsung berhubungan juga dengan calon pedagangnya dalam negeri dan juga bisa mengadu juga kepada Bapepti hal itu dalam hal yang misalkan terjadi kekeliruan ataupun pengaduan. Saya bisa bilang ini sangat aman gitu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang the one and only yang punya akses terhadap decentralized wallet tersebut. Kalau kemudian saya tidak membagikannya ke pihak yang lain ya, atau kemudian saya tidak melakukan aktivitas yang di luar aktivitas normal gitu. Jadi dalam arti kata bahwa pertanyaan saya selanjutnya adalah, saya punya dompet. Ketika kemudian dompet saya pegang dengan baik, dompet saya pasti aman ya. Tetapi kalau kemudian dompet saya taruh di atas meja, atau kemudian dompet saya ketinggalan di mana gitu ya, yang mana kemudian orang bisa tahu akses dari dompet saya, maka itu menjadi tidak aman lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin di decentralized wallet, maka akan sangat aman kalau kemudian memang informasinya benar-benar kita yang jaga gitu. Jadi dengan mekanisme yang dilakukan di perdagangan NFT itu adalah level yang berbeda ya, keamanannya, kemudahannya, kecepatannya dibandingkan kalau kita bertransaksi secara e-commerce ya saat ini. Ya, untuk Bapepti saat ini tentu saja untuk pengawasan NFT kita lebih banyak melihat dari sisi mengkaji untuk supaya NFT ini menjadi masukan dalam hal pengaturan ya. Karena kita lihat NFT ini belum diatur, tentu saja jadi Bapepti tentu saja tetap masih terus memonitor hal tersebut. Walaupun ini memang kami menunggu proses pengaturannya ke depan seperti apa, dan kami tentu saja mempelajari untuk NFT ini supaya nanti ini juga menjadi bahan untuk pertimbangan kami dan masukan kami dalam hal nanti mungkin untuk pengaturannya dan juga mungkin pembahasan nanti di tingkat rapat koordinasi yang nanti mungkin melibatkan kami juga seperti itu. Ya, Kementerian Kominfo sebetulnya secara aktif ya memonitor dunia siber ya, manakala memang ada menemukan konten yang memang termasuk yang dilarang, kalau memang itu terindikasinya merupakan konten-konten yang wajib di take down, kami akan langsung melakukan pemblokiran ataupun take down terhadap konten-konten yang dilarang, utamanya seperti perjudian, pornografi, dan mungkin terorisme gitu, dan itu memang kita akan secara aktif memonitor. Namun kalau kontennya memang masih sangat umum, kita tentunya perlu peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada Kementerian Kominfo. Nah, kalau Kominfo itu tentunya kami selaku kementerian yang mengawasi teknologi informasi dan komunikasi tentunya mendorong siapapun pihak yang terlibat dalam penyelenggara sistem elektronik, kalau kami membacanya demikian, itu perlu mendaftarkan penyelenggaranya di
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan kami juga terus mendorong masyarakat untuk aware literasi digital gitu ya, dan literasi finansial juga, sehingga kami mengedepankan prinsip pelindungan data pribadinya. Itu yang paling penting, jangan sampai nanti publik atau netizen Sobatkom ada yang mempublikasi data-data pribadi, data-data yang ada di dunia nyata masuk ke ranah virtual. Gitu. Jadi ada ancaman pidana ya bagi pengguna penyalahgunaan data yang ada di dunia cyber, paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar bagi pelaku kejahatan yang mendistribusikan dokumen kependudukan termasuk diri sendiri. Jadi memang kami tidak henti-hentinya meliterasi masyarakat untuk selalu cek postingan di sosial media, jangan sampai merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Kalau misalnya ada data kita tersebar di sosial media ataupun di internet tanpa seizin kita, itu sebetulnya kita bisa melapor gitu ya. Kalau memang ini merupakan tindakan melawan hukum, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya, ke polisi, atau juga kita bisa melapor ke pihak yang berkepentingan seperti dari Kementerian Kominfo, bisa menggunakan layanan yang ada di Kominfo, atau juga mungkin ada yang bisa melapor ke cek rekening misalnya, ataupun juga misalnya kita mau ada aduan konten, kita juga punya layanan untuk ada konten-konten ilegal yang berasal dari aduan masyarakat. Jadi begini, kalau untuk aset kripto, ini saya pertama langsung ke aset kripto dulu. Karena aset kripto ini adalah sudah diatur di Bapepti. Bila terjadi hal-hal atau pengaduan, tentu saja ini menjadi ranahnya Bapepti. Karena semua calon pedagang yang sudah terdaftar di Bapepti, itu tentu saja bila ada pengaduan, misalkan walaupun pengaduannya biasanya langsung ke pedagangnya dulu ya, kalau misalkan di calon pedagangnya tidak bisa diselesaikan, maka nanti Bapepti itu akan menjadi tempat pengaduannya. Harapannya sih nanti kalau misalkan bursa terbentuk, itu akan lebih mudah lagi dalam hal pengaduan. Karena kalau bursa terbentuk nanti sudah ada arbitrase juga. Jadi nanti arbitrase juga menyelesaikan untuk terjadi perselisihan. Kalau perselisihan itu tidak selesai dan harus masuk kepada ranah yang lebih lanjut ke pidana atau dan sebagainya polisian, maka nanti Bapepti akan ikut terus sampai itu terselesaikan di pengadilan sebagai saksi ahli, seperti itu. Nah, kalau NFT dalam hal ini, kalau misalkan terjadi pengaduan, di mana marketplace NFT ini mayoritas kan di luar kan, contohnya seperti OpenSea, walaupun di dalam negeri ada juga yang sudah mulai bikin. Nah, kalau misalkan terjadi pengaduan karena ini belum diatur, maka ini biasanya nanti akan masuk, kalau belum tidak diselesaikan dengan marketplace-nya ya, ataupun penjualnya, maka ini tentu saja akan masuk ke dalam ranah ketindak pidana umum ataupun ekonomi di kepolisian, seperti itu. Kita kemarin tahu ya, ada jual data identitas di NFT. Ada lagi kemarin sempat saya dapat aduan dari tim toko mall, ada yang memasarkan agak kurang etis sih, bukan kurang etis ya, maksudnya aneh aja, hasil test pack ke dalam NFT. Mungkin dia saking bahagianya punya anak kali ya, jadi sampai dia masukkan ke dalam NFT. Ada lagi foto anak, entah anak siapa, anak orang yang kemudian dia pasarkan di NFT juga. Nah, ini kan hal-hal yang nggak etis ya, yang sebenarnya mungkin dia tidak dapat permission dari si pemilik yang sebenarnya gitu. Nah, ini yang kalau kita ngomongin banyak sekali ya, apalagi kalau kita ngomongin unsur SARA, itu kan sudah pasti absolut nggak boleh gitu. Yaitu tadi ya, identitas diri, data kerahasiaan dan yang lain-lain. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita edukasi dan literasi bersama ya. Jangan sampai kemudian orang segampang itu gitu ya, terus kemudian dia menjual ke NFT marketplace, malah yang ada industri ini menjadi sebuah industri yang bias ya, karena malah tidak memajukan perkembangan teknologi, malah justru berakibat pada hal-hal yang kurang baik lah ya. Tapi sekali lagi tugas kita bersama lah untuk menjaganya. Ada banyak lah kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang nggak etis ya di luar itu. Ya, ini tentu saja suatu hal yang menurut kami ini sesuatu yang harusnya tidak dilakukan ya. Kalau melihat dengan data pribadi, kemudian apalagi kemarin sempat ada KTP ya,
kemudian dimasukkan menjadi NFT, saya kira ini justru sangat berbahaya ya. Kalau saya kira mungkin dari para masyarakat ataupun yang investor mau bikin NFT harus bijak lah dalam hal ini. Jangan sampai produk-produk yang menurut mereka itu bernilai atau tidak, unik atau tidak, harus dilihat seperti itu. Kan kalau kayak saya lihat kemarin yang dipasang itu kan KTP dan sebagainya, identitas itu kan sesuatu yang umum, tidak ada keunikannya gitu kan. Beda dengan misalkan kemarin foto Ghazali, mungkin kalau lihat satu foto itu adalah hal yang umum. Tapi karena diambil dari sejak 2017 sampai terakhir itu dan konsisten tiap hari dengan berubah-ubah tiap waktu, itu mungkin akan menjadi suatu keunikan. Tapi itu pun bisa jadi sekian tahun lagi itu menjadi tidak unik dan nilainya bisa jadi turun gitu kan. Berbeda juga misalkan dengan saya punya lagu dari pengarangnya Tirta gitu kan, di NFT-kan, tapi kemudian ada lagu juga dari pengarang yang sudah terkenal, misalkan Mas Iwan Fals dilakukan NFT. Mungkin setelah 10 tahun lagunya NFT-nya Iwan Fals itu tetap akan menjadi nilainya semakin tinggi, tapi lagunya saya belum tentu gitu, seperti itu. Karena itu adalah memang ada sisi historikalnya yang memang sudah jelas. Ya, kalau untuk data pribadi, sebetulnya ada Permen Kominfo ya, nomor 20 tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Memang Dirjen Dukcapil Kemendagri pun juga menyatakan bahwa unggahan dan penjualan swafoto gitu ya bersama dengan KTP elektronik itu sangat rentan terhadap tindakan kejahatan. Jadi terutama kalau di kasus-kasus yang mungkin marak adalah pinjol ya. Jadi sangat rentan terhadap fraud, kejahatan bagi pemulung data gitu, karena kita sama-sama tahu saat ini data is a new oil katanya, bahkan more valuable than oil. If you are not paying for the product, kalau kita nggak bayar, then we are the product gitu. Kalau kita senang pakai Facebook, kita senang pakai Google, senangnya nggak bayar, ya sebetulnya data kita sudah dijual untuk dicarikan marketnya. Mungkin tanpa kita sadari, big data ini selalu mengecek kita, selalu mengetahui aktivitas kita di dunia siber, sehingga profilingnya ketemu gitu dari aktivitas kita selama menggunakan akun sosial media. Kami sih menyambut baik ya tentang cara kita untuk mengenalkan kripto dengan cara baik gitu ya. Dalam arti kata bahwa memang secara tidak langsung akhirnya orang jadi tahu nih kripto, orang jadi tahu NFT gitu dan seterusnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk pihak-pihak yang memang ingin membuat token atau kemudian yang memang ingin menjalankan sebuah bisnis kripto, ini kan hampir sama seperti membuat sebuah startup ya. Bagaimana cara dia ketika dia membuat kripto, dia harus menyelesaikan masalahnya gitu. Bukan kemudian dia membuat token baru dia mencari masalah. Nah, ini menjadi menarik nih. Maksud saya adalah banyak founder startup ya di Indonesia yang kemudian orang-orang ini kan menemukan masalah nih. Masalahnya apa sih yang ada di sosial masyarakat, baru kemudian masalah itu dikonversi menjadi sebuah aplikasi digital, ya kan? Kalau kita tahu kayak ojek online segala macam itu kan masalah yang kita hadapin dulu, baru kemudian si founder membuat nih aplikasi ojek online gitu ya. Nah, ini bukan dibalik, bukan orang membuat kriptonya dulu, ya kan? Terus kemudian kriptonya dijual, baru setelah itu dia membuat masalahnya apa, use case-nya apa gitu. Ini kan sesuatu hal yang salah ya, yang terbalik gitu. Karena apa? Kalau kita berbicara orang yang ingin menjalankan roda bisnis ya, tentu dia akan tahu milestone apa atau roadmap apa yang akan dia jalanin. Bukan berarti ketika dia buat sukses tapi oh ya udah ini mau dibawa kemana? Nah malah jadi bingung, produknya dipertanyakan gitu ya, roadmapnya juga arahnya juga tidak clear gitu ya. Sama lah kalau kemudian kita berbicara tentang IPO ya, initial public offering ya di capital market gitu. Pertanyaan saya, ada nggak perusahaan dia jual dulu nih saham dia di Bursa Efek, baru kemudian dia membuat roadmap atau corporate strategiknya dia? Nggak ada.
Yang dia lakukan adalah dia buat dulu roadmap-nya mau kemana di dalam sebuah prospektus, baru kemudian dia IPO, ya kan gitu. Baru kemudian dia ke publik. Nah kalau sekarang kan beberapa public figure dan yang lain-lain kebalik, dia jualan dulu nih ke publik, baru kemudian di dalam dia nanti akan lihat nih, oh ya udah kalau gitu kita buat ini. Ini kan saya pikir ini yang harus segera menjadi perhatian kita bersama gitu ya ke depan. Tapi demikian kami menyambut baiklah apapun sifat yang berupa edukasi maupun literasi kepada masyarakat gitu ya. Cuman kita harus bertanggung jawab lah kepada industri ini. Jangan sampai kemudian industri yang masih baru ini masyarakat malah merasa dirugikan ya, dan akhirnya mereka melihat bahwa industri ini malah merugikan dia gitu. Ini kan sangat berbahaya gitu. Jadi kami yakin dan percaya bahwa ke depan kita semua memiliki sebuah pola pikir untuk bisa memajukan industri ya, bukan malah menjatuhkan industri sih ke depannya. Itu dia tadi kami sampaikan, pemerintah tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada Sobatkom dan netizen sekalian bahwa penting untuk mengecek kembali untuk mengetahui ketika kita akan investasi ini skemanya seperti apa, kita pelajari dulu, kita riset dulu, kita cek lagi, jangan sampai kita terjebak dalam iming-iming keuntungan yang dijanjikan ketika ada orang selebriti, influencer maupun artis yang istilahnya mensosialisasikan ataupun mengajak untuk ikut investasi. Jangan sampai kita terjebak dalam investasi bodong, ternyata di belakangnya ada perjudian, ada ponzi money yang memang kita harus mencari member get member, ataupun juga marak juga robot trading yang menggunakan skema juga ponzi tersebut. Jadi nggak pernah rugi katanya, padahal kita tahu bisnis itu selalu ada untung dan ada ruginya. Tidak mungkin bisnis itu untung terus, nggak mungkin, pasti ada ruginya gitu. Saya kira public figure ya tentu saja mungkin melihat hal yang menarik, baik itu mungkin dari memperdagangkan aset kripto ataupun NFT. Saya melihat beberapa pekerja seni terutama di sini sangat memberikan antusias yang luar biasa ya, karena mungkin pekerja seni saat ini mungkin melihatnya dari kondisi existing yang bagi mereka gitu kan ya, terutama juga pekerja seni yang mungkin jalanan dan sebagainya, yang mungkin dari sisi penghargaan ataupun apresiasinya sangat kurang ya. Mungkin dalam hal ini nantinya ke depan, termasuk baik pekerja seni yang levelnya sudah mungkin go internasional, tapi sampai yang mungkin sifatnya masih go regional atau go daerah gitu kan, ini justru bisa diakomodir dengan NFT, tapi kita juga harus memperhatikan nanti jangan sampai nanti yang mendaftarkan dan kemudian yang punya ini harus benar-benar jelas gitu kan. Jangan sampai nanti benefit yang mengambil adalah justru yang mendaftarkan, tapi yang punya barang, yang punya aset itu justru malah tetap menjadi hal yang dirugikan. Jadi tentu saja royalti, pengaturannya dan sebagainya itu tentu saja harus menjadi hal yang penting, dan tentu saja itu juga mungkin tidak masuk dalam ranah Bapepti, karena itu justru ranah sebelum masuk untuk diperdagangkan, kan seperti itu. Sama halnya nanti kalau misalkan di tempat pelelangan kan seperti itu. Prosesnya untuk perdagangan dilelang adalah itu, tapi yang penilai juga kan ada lain lagi seperti itu. Nah ini menarik, kalau untuk jual beli aset kripto di dunia blockchain, yang paling penting teman-teman Sobatkom harus punya literasi digital dulu, sama literasi finansial kalau saya boleh masukkan. Jadi ada dua. Literasi digital artinya kita jangan ikut-ikutan mungkin influencer ataupun artis yang tiba-tiba menawarkan investasi dengan iming-iming pendapatan atau keuntungan lebih tinggi dari modal, lebih tinggi dari tabungan yang mungkin diakui oleh OJK maupun dari lembaga penjamin simpanan. Jadi kita harus cek lagi. Terus yang kedua, kalau literasi finansial, saran dari saya adalah Sobatkom jangan pernah gitu ya, never put all your eggs in one basket. Jangan nyimpen semua telur dalam satu keranjang, atau dalam bahasa singkatnya, kita jangan pernah deh minjem uang bahkan ataupun menggunakan tabungan kita yang sehari-hari benar-benar dimasukkan ke
tempat yang kita belum tahu apakah benar menguntungkan atau merupakan skema Ponzi atau money game ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada Sobatkom yang ingin mempelajari mengenai NFT, bisa belajar, itu banyak sekali Sobatkom bisa search gitu ya mengenai NFT. Ada token-token yang sebetulnya gratis dan tidak perlu mengkonversi uang rupiah ke dalam aset digital ini, kecuali sudah dipelajari dulu, sudah paham sekali resikonya, dan ini karena ini adalah ranah yang sangat-sangat beresiko, kita harus siap untuk total loss gitu. Kebetulan saya sendiri juga mengikuti kripto ataupun trading bahkan mining gitu ya di teknologi blockchain ini, juga tidak menggunakan uang saya pribadi gitu. Jadi saya mungkin menjual konten seperti layaknya Gozali. Itu sangat bagus kalau teman-teman Sobatkom mulai membuat sesuatu yang sifatnya unik, membuat sesuatu karya seni yang dijual tidak hanya di marketplace Indonesia tapi juga di NFT, sehingga punya nilai jual, dan dari sana ketika mendapatkan cuan gitu ya, itu boleh lah kalau misalnya nanti mau dipindahkan asetnya ke sana ke sini. Tapi sekali lagi tidak semua bisa seperti Gozali, karena untuk menjadi Gozali itu perlu promotor. Itu memang banyak yang berperan sebetulnya untuk menciptakan Gozali. Tidak tiba-tiba seorang Gozali naik sendiri, enggak. Itu sudah dikondisikan supaya masyarakat melek literasi, supaya masyarakat menyadari ada potensi mendapatkan uang di dunia virtual, sehingga Gozali bisa mendapatkan nilai dari foto selfie-nya yang diambil bertahun-tahun untuk dijual. Nah itu kita mungkin bisa meniru, tapi jangan berharap akan mendapatkan potensi sebesar Gozali. Tapi bisa, sangat masih mungkin, pangsa pasarnya masih luas. Hanya saja saya tidak menyarankan untuk membeli asetnya. Menjual itu oke, tapi kalau membeli, tadi saya sampaikan kita harus tahu resikonya gitu. Oke, mungkin Pak. Baik, saya kira untuk terkait dengan dunia digital ini sudah banyak sekali ya investasi ataupun seperti mulai dari investasi perdagangan berjangka komoditi, investasi saham, yang kemudian juga ada investasi untuk aset kripto, sekarang bahkan sudah ada emas digital, tapi juga kemudian ada hal yang ramai kemarin terkait dengan robot trading, binary option. Nah, terkait hal tersebut, untuk masyarakat tentu saja agar berhati-hati dalam hal melihat investasi tersebut, pastikan perusahaan yang akan diikuti adalah yang terdaftar terutama di OJK kalau misalkan itu terkait dengan saham ataupun pasar modal, dan terdaftar di Bapepti kalau misalkan itu terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, baik itu komoditinya aset kripto ataupun komoditi lainnya seperti itu. Dan kemudian juga dipastikan itu tadi dari sisi legalitas ya. Yang kedua dipastikan dari sisi logis ya. Jadi harus logis. Jadi kalau misalkan ternyata mengiming-imingi profit konsisten ataupun terus setiap bulan selalu profit, kemudian nanti member get member, dapat komisi kalau misalkan dapat member baru, ini harus hati-hati, berarti itu adalah skemanya cenderung kepada money game atau Ponzi, seperti itu. Dan tentu saja masyarakat memang saat ini dimudahkan dengan investasi yang ada. Dulu mungkin kalau investasi saham, perdagangan berjangka komoditi, kalau beli satu lot itu kayaknya harganya mahal gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah ada seperti kripto, yang kita mungkin 10.000 pun bisa membeli aset kripto, karena aset kripto itu Bitcoin bisa kita beli fraksi dengan 10.000 pun bisa, atau bisa beli satu koin yang lain yang harganya cuma 2.000, 3.000, ataupun kayak Doge coin yang lebih murah, mungkin 10.000 pun bisa dapat berapa koin seperti itu. Nah, tapi tentu saja walaupun dengan angka yang sekecil itu, setiap masyarakat itu silakan berinvestasi, tapi yang pasti pesan saya adalah jangan tergiur dengan passive income. Mungkin sering mendengar tentang motivasi passive income, tapi passive income itu penting. Tapi yang penting adalah active income. Tingkatkan dulu kualitas kita, optimalkan dulu kinerja kita ke depan, supaya active income kita meningkat. Baru setelah active income kita meningkat, mari kita bicara dengan passive income
yang nantinya akan meningkat seiring dengan aktif income kita. Saya kira demikian. Oke, kalau aset kripto apapun itu ya, baik itu token yang dibuat oleh personal, token yang dibuat oleh public figure gitu ya, dan kemudian juga kita berbicara tentang token NFT sendiri gitu ya. Membuat tokennya gampang, Mbak. Membuat tokennya gampang sekali. Saya dikasih waktu 15 menit, saya deploy smart contract sekarang selesai gitu ya. Saya udah bisa membuat token saya sendiri gitu. Nah, persoalan yang lain muncul adalah bagaimana saya bisa memasarkan token tersebut. Satu, bagaimana saya bisa benar-benar membuktikan bahwa token tersebut atau NFT tersebut itu memiliki kegunaan yang jelas gitu. Jangan sampai malah token atau NFT tersebut dibuat tetapi juntrungannya nggak tahu kemana gitu, nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang penting ya untuk kemudian dipertimbangkan gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga harus melihat juga kalau kita berbicara spesifik pada NFT bahwa kreator dituntut untuk membuat karya yang seoriginal mungkin. Jangan kreator itu ikut-ikutan. Jadi misalnya kalau kita ngomongin kemarin Gozali selfie gitu ya, belum tentu loh foto selfie saya bisa jual, iya kan? Karena storytellingnya akan berbeda gitu. Jadi kalaupun misalnya ada kreator lain yang mau membuat, ya silakan, tetapi dia membuat dengan originalitas karya yang memang ingin dia buat gitu. Nah, di sisi yang lain seperti investor atau kolektor gitu ya, coba dia bisa masuk atau berkontribusi, tidak usah besar-besar, dia coba dulu dengan investasi yang kecil gitu ya, atau kemudian dia bisa coba membeli NFT yang murah-murah dulu supaya dia bisa merasakan nih bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya gitu ya. Baru jangan sampai dia membeli dengan NFT yang mahal, yang terkenal, tetapi malah dia tidak mengerti dan malah akhirnya buntung. Kan ini berbahaya ya sifatnya, apalagi kalau kita ngomongnya FOMO ya, fear of missing out, ini kan juga sangat berbahaya ya. Sekarang ada begitu banyak NFT di Indonesia ya, sebut saja toko kripto sekarang kita lagi bikin namanya ANZ First gitu ya. Itu adalah NFT karakter yang mana kita punya keinginan untuk komunitas toko kripto itu juga bisa memiliki NFT agar bisa menggunakan pada fasilitas-fasilitas toko kripto yang punya gitu. Itu satu. Terus kemudian ada lagi kreator dari Jogja, seniman dari Jogja. Dia membuat yang namanya Tech Ian Trip. Jadi bagaimana kemudian dia membuat sebuah karakter karakter kartun yang menarik ya menurut saya, yang mana nantinya ketika orang itu punya NFT maka dia bisa menjadikan dalam bentuk patung atau statu ya, sebuah patung lah gitu. Nah, itu juga menarik gitu ya. Ada lagi yang menawarkan gitu NFT banyak hal gitu. Jadi sekali lagi bahwa kami yakin dan percaya bahwa perkembangan NFT di Indonesia itu akan menjadi sangat menarik dan menjadi populer, apalagi kita berbicara tentang kalangan milenial ya, yang mana kemudian ini menjadi hal yang biasanya bagi mereka itu dianggap sebagai pride sih sebenarnya.